Baik, kita lanjutkan karena tadi Sabrina sudah menceritakan kisah asmaranya. Jadi aku mau tahu, siapa pria beruntung yang sekarang dekat dengan kamu ini? Ketemu di mana? Gak usah sebut nama kalau kamu belum mau menyebut namanya. Nama nggak apa-apa. Oh. Ketemunya di mananya itu. Oh. Nama kan banyak. Kenapa tempat menjadi rahasia sekali? Jangan-jangan di Monas ini. Oke, apapun yang kamu mau ceritakan, yang kamu tidak perlu ceritakan, nggak usah ceritakan. Tapi aku ingin tahu bagaimana kemudian kalian membangun hubungan dengan kondisimu seperti ini, dan apakah tidak ada ancaman kemungkinan akan terjadi lagi orang tua yang menolak? Jawabannya enggak. Tidak. Karena kamu udah pernah, ya? Karena orang tua udah meninggal. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke, jadi dia yang menentukan. Nah, ini mungkin rencana Tuhan lagi nih ya. Iya. Kamu dipertemukan dengan anak yatim piatu. Dan sejauh ini bagaimana hubungan kalian? Kalau aku awal kenal dia memang bisa dibilang ini tuh ya ada benarnya. Nggak selamanya hujan. Apa Pasti itu? pelangi datang. Oke. Jadi ceritanya itu Januari awal aku habis dari podcast salah satu YouTuber. Di situ aku banggain pasanganku yang sebelumnya. Ya. Ternyata selesai itu hubungan selesai gitu. Hubungan selesai, di situ Januari benar-benar kelabu banget ya buat aku. Sampai akhirnya Februari akhir aku ketemu orang ini. Terus di situ aku cuma kasih pertanyaan sama dia gini. Iya apa enggak? Kalau iya lanjut komunikasi sama aku. Kalau enggak, aku enggak mau komunikasi. Apa yang membuat dia tertarik sama kamu? Menurut dia tentu ya. Aku juga tanya ya sama dia. Dia itu bilang dia belum pernah ketemu sama perempuan yang kalau mau diketemuin itu harus benar-benar niat ketemu, bukan oh ada kerjaan nih, nanti sore udah selesai ketemu yuk. Nah aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya oh mau ketemu ya udah niatin dari rumah ketemu sama aku. Dia tidak mempersoalkan fisik. Enggak. Justru aku selalu tanya, oke deh aku kasih tahu. Jadi di sini aku ketemu sama dia itu di dating app. Apa? Kenapa di dating app? Dating? Ya. Oh, apps ini ya? Ya. Aplikasi dating? Oke, menarik. Kenapa di dating nggak ada yang app? salah di sini. Dulu aku 7 kali lewat situ gagal, akhirnya ketemu istriku yang ini. Jadi terus? Di dating app itu karena memang aku menghindari orang-orang yang udah tahu aku. Di Instagram atau di TikTok, aku ngehindarin banget. Jadi aku cari dari situ. Di situ juga aku tanya sama dia, pernah lihat aku nggak? Gitu kan. Terus dia bilang enggak, kayak gitu. Aku juga tanya, ada yang aneh nggak sama fotoku? Dia jawab, biasa aja. Yang mana emang aku? Terus dia kasih tahu, oh kacamata, oke, approve. Nah, dan itu dengan kondisi seperti ini? Dan dia bilang nggak ada yang aneh dari kamu? nggak ada. Terus di situ juga aku masih make sure kan. Terus ternyata, oke, sesuai dengan yang aku mau jawabannya. Sekarang aku mau tahu ke Anin. Ya. Urusan asmara boleh tahu? Boleh. Oke, sudah punya pacar sekarang? Sejauh ini sudah. Sejauh ini ya? Iya. Berarti hubungan lu udah jauh nih. Insya Allah. Oke. Ke depannya lebih jauh. Boleh cerita, kamu ketemu di mana dan bagaimana dia menyikapi keunikanmu ini? Laki-laki tuh kan awalnya mungkin lihatnya fisik ya. Yang mungkin dilihat kan kayak, wah perempuan putih rambutnya pirang. Kayak gitu Wah, kan. aku kawin sama bule nanti gitu ya? Iya, mungkin awalnya mungkin mikirnya seperti itu gitu. Jadi pas awal itu memang ketertarikannya adalah yang mungkin tadi disebut ya. Ya gombalannya laki-laki cantik ya ibaratnya gitu kan. Ya karena cantik dia suka. Terus dia juga suka dengan sifat aku alhamdulillahnya. Dan baru di situ akhirnya aku yang jelasin. Aku yang menjelaskan kalau aku tuh beda loh. Aku tuh lahirnya sebagai albino gitu. Karena ini juga menyangkut ke mungkin kalau yang tadi Kasa pernah cerita itu mungkin bukan genetik. Kalau aku bisa jadi ini adalah genetik. Bisa jadi ini akan dibawa nantinya mungkin ke anak atau cucu. Kamu udah jelaskan itu? Iya, karena di sini sebelum akhirnya nanti memulai hubungan yang nantinya akan jauh dan semakin serius, akhirnya di situ aku jelaskan dulu karena awalnya mungkin dianya nggak ngerti kalau misalkan aku ini terlahir sebagai albino, aku tuh punya gen albino gitu ya. Maka dari itu aku mengantisipasi untuk jelaskan duluan gitu dan ternyata di situ dia baru tahu oh
Nggak tahu loh sebelumnya, nggak tahu. Mikirnya kayak normal-normal aja gitu. Cuma dia mungkin tidak mundur? Tidak, alhamdulillahnya tidak mundur. Justru kenapa bisa bertahan sampai saat ini dan dia punya niatan insya Allah nantinya akan serius, itu karena aku dapat banyak apresiasi dari dia gitu. Kayak banyak apresiasi di mana yang dia lihat adalah aku bisa menjadi perempuan yang hebat, bisa menginspirasi orang. Dia punya orang tua? Punya. Sudah pernah ketemu? Sudah. Orang tua tidak keberatan? Ya ada. Jadi untuk yang tadi sebenarnya aku udah rada ke-trigger ya soal yang omongan orang tua. Itu yang selalu jadi rasa takut di dalam diri aku. Mungkin sepertinya untuk pasangan aku sebelumnya, pacar-pacar aku sebelumnya mungkin kayaknya sih seperti itu karena nggak pernah dikenalin. Tapi alhamdulillahnya untuk yang sekarang, alhamdulillahnya menerima. Gitu. Menerima ya, walaupun tanpa makeup. Iya, walaupun tanpa makeup. Apa adanya. Apa adanya. Iya. Ini memang kesannya kok jadi percintaan ya. Om Andi ini ngapain sih nanya-nanya urusan pribadi. Tapi enggak, ini penting. Nanti aku tanya ke Salma juga. Karena ini kan sesuatu yang akan terjadi wajar yang harus dilalui ya. Apakah itu kisah yang pahit atau kisah yang manis. Tapi berapa banyak anak-anak di luar sana yang mengalami hal yang sama. Mereka juga menginginkan mendapatkan pasangan, tapi kemudian menutup diri, menjaga diri. Padahal faktanya Sabrina, faktanya Anin, nah sekarang Salma. Gimana Salma? Kamu udah punya pacar belum? Sudah. Sudah semua ya? Oke. Jadi tidak jadi penghalang ya? Nggak ada masalah kelihatan ini. Tapi bagaimana? Ini pacar pertama atau yang ke-7, 8, 9? Yang kesekian. Jadi bagaimana ketika pria mendekatimu dengan kondisi seperti ini, ada nggak pertanyaan atau sesuatu yang aneh dari mereka, sikap mereka? Mungkin yang menarik kalau kita pacaran dari sebelum aku vitiligo. Oh. Jadi dari aku kulit mulus, model ya kan, dia udah ngejar-ngejar aku tuh dari dulu. Terus di tengah-tengah pacaran itu aku mulai vitiligo. Tapi ya alhamdulillah sih ya. Ternyata dia orang baik, dia juga melihat aku dan mungkin mencintai aku bukan hanya dari penampilan fisik, tapi dari kebaikan aku, dari mungkin knowledge aku juga, dari cara kita berkoneksi gitu. Jadi ya sampai sekarang sih alhamdulillah sudah masih mau jalan. 4 tahun lebih. 4 tahun? Iya, tidak ada masalah ya. Kalau Sabrina tadi udah berapa lama? Aku baru 2 bulan udah lamaran. Oke. Kalau kamu Anin udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nanti berikutnya aku akan tanya ya, bagaimana kalian kemudian bisa dikenal sekarang ini ya, di media sosial, di publik, bukan untuk sesuatu yang remeh-temeh, tapi kalian membawa inspirasi melalui konten-konten kalian. Nah itu bagaimana cerita awalnya, seberapa berani waktu itu kalian untuk tampil ya di depan tadi. Kalau Sabrina bilang, aku dulu mau jadi chef di belakang, Tuhan mengantarkan aku, sekarang ada di depan layar. Kita akan dengarkan cerita mereka, karena itu ikuti terus Kick Andy. Ada aja yang kayak bilang, wah ini sepertinya kutukan. Atau ini sepertinya dosa orang tuanya. Betul, kayak gitu. Atau kayak ada yang aku pernah dengar karena membunuh merpati putih.